Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome back my YouTube channel aku. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Sarah dengan NIM C1D1230003 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tentang cara kerja dari cyber security. Nah, untuk pembahasan yang sekarang kita akan membahas yang pertama, tren dan perkembangan kejahatan cyber, yang kedua, upaya pencegahan dan penanggulangannya, dan yang ketiga, serta dampak yang ditimbulkan dari kejahatan cyber itu sendiri. Oke, next kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, tren dan perkembangan kejahatan cyber. Teman-teman, kejahatan cyber di Indonesia sekarang ini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Dari waktu ke waktu, metode dan skala kejahatan cyber semakin berkembang dan makin canggih. Dulu, mungkin kita cuma kenal dengan kasus hacking akun media sosial atau penipuan lewat email, tapi sekarang kejahatan cyber sudah menyasar ke infrastruktur penting negara dan perusahaan besar. Salah satu tren paling menonjol adalah serangan ransomware. Ini adalah jenis serangan di mana pelaku mengunci data penting korban dan meminta tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Pada Juni 2024, terjadi serangan ransomware ke Pusat Data Nasional atau PDN dan menyebabkan layanan imigrasi di bandara-bandara utama di Indonesia lumpuh selama beberapa waktu. Ini bukan cuma gangguan kecil, tapi berpengaruh besar ke aktivitas masyarakat dan keamanan nasional. Selain ransomware, kasus kebocoran data pribadi juga makin sering terjadi. Contohnya, kebocoran data 380.000 pelanggan Bisnet dan data ASN dari situs BKN yang berhasil dibobol menggunakan teknik SQL injection. Data-data ini kemudian dijual di dark web dan bisa disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan seperti penipuan atau pemerasan. Yang menarik dan juga mengkhawatirkan adalah pelaku kejahatan cyber kini mulai memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI untuk mengotomatisasi serangan, membuat phishing dan scam yang sangat meyakinkan sehingga sulit dibedakan dari komunikasi asli. Selain itu, serangan rantai pasokan yang menyasar vendor atau pihak ketiga juga semakin marak karena ini bisa menjadi pintu masuk ke sistem yang lebih besar. Data dari kepolisian menunjukkan peningkatan kasus kejahatan cyber hingga 14 kali lipat dari tahun 2021 sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa seiring digitalisasi yang semakin canggih, ancaman kejahatan cyber juga semakin nyata dan harus menjadi perhatian serius untuk semua pihak. Yang kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Menghadapi ancaman yang semakin kompleks ini, pemerintah dan berbagai pihak sudah melakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Yang pertama, regulasi dan penegakan hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku kejahatan cyber. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Cyber Nasional mengatur tata kelola dan koordinasi antar lembaga untuk memperkuat keamanan cyber nasional. Yang kedua, kolaborasi antar lembaga dan sektor.
Penanganan kejahatan cyber tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Polisi, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kominfo, TNI, serta sektor swasta harus saling berkoordinasi dan berbagi informasi agar respon terhadap serangan bisa cepat dan tepat sasaran. Contohnya, saat serangan ransomware PDN, kolaborasi ini sangat penting untuk memulihkan layanan publik dengan cepat. Yang ketiga, peningkatan literasi dan edukasi digital masyarakat. Banyak korban kejahatan cyber karena kurang paham soal keamanan digital. Oleh karena itu, edukasi dan literasi digital menjadi kunci utama. Pemerintah dan komunikasi rutin mengadakan kampanye dan pelatihan agar masyarakat tahu cara mengenali phishing, menjaga keamanan akun, dan melindungi data pribadi. Penerapan teknologi keamanan mutakhir. Organisasi dan pemerintah mulai mengadopsi teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi data, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta melakukan audit keamanan secara rutin. Pelatihan sumber daya manusia di bidang IT juga terus ditingkatkan agar siap menghadapi ancaman baru. Respon insiden dan pemulihan sistem. Ketika terjadi serangan, harus ada tim khusus yang siap mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi insiden dengan cepat agar dampaknya tidak meluas. Misalnya, saat kasus PDN yang diserang oleh ransomware, tim darurat langsung diaktifkan untuk mengembalikan layanan secepat mungkin. Selanjutnya, pemblokiran konten ilegal dan penindakan situs judi online. Kominfo aktif memblokir situs judi online dan konten ilegal lainnya yang sering menjadi sarang kejahatan cyber. Dalam 6 bulan terakhir, lebih dari 1,3 juta konten judi online berhasil diblokir untuk melindungi masyarakat. Yang ketiga, apa sih dampak dari kejahatan cyber itu? Dampak kejahatan cyber sangat luas dan serius, tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, ada kerugian ekonomi yang sangat besar. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 320 triliun akibat kejahatan cyber, termasuk kerugian dari pencurian data, penipuan, dan gangguan operasional akibat serangan ransomware. Yang kedua, ada kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data. Data pribadi pelanggan, ASN, dan data penting lainnya yang bocor bisa disalahgunakan untuk penipuan, pemerasan, dan kejahatan lainnya yang merugikan korban secara langsung. Yang ketiga, gangguan layanan publik dan infrastruktur vital. Serangan ke sistem penting seperti PDN menyebabkan layanan imigrasi, kesehatan, dan pendidikan terganggu yang berdampak langsung pada masyarakat luas dan bisa menimbulkan kekacauan. Yang keempat, ada kerusakan reputasi. Organisasi dan pemerintah, kasus kebocoran data dan serangan cyber membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi menurun. Contohnya, setelah kebocoran data BISnet dan BKN, banyak pelanggan dan ASN merasa was-was terhadap keamanan data mereka. Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan nasional. Jika sistem pertahanan keuangan dan infrastruktur strategis diserang, hal ini bisa mengancam stabilitas dan kedaulatan negara, terutama jika serangan dilakukan oleh aktor negara asing atau kelompok terorganisir. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tren kejahatan cyber, cara pencegahan dan penanggulangannya, serta dampaknya bagi masyarakat dan negara. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang pentingnya menjaga
keamanan digital, apalagi di zaman serba online seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan lagi tentang pembahasan kita selanjutnya tentang cyber security. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada terhadap kejahatan cyber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.